Hai guys, jadi materi ini sebenarnya sudah kalian kenal di SMP. Jadi berkaitan juga dengan Pitagoras, sin kostan. Ini juga berkaitan dengan mapel fisika ya. Pasti kalian sudah sedikit-sedikit dikenalkan dengan trigonometri. Oke, jadi yang pertama perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, di sini ada kata siku-siku. Siku-siku artinya segitiga ini, bangun datar segitiga ini, salah satu sudutnya membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu sebesar 90 derajat. Gitu ya guys, intinya. Oke, sekarang kalau dia siku-siku, dia itu merupakan segitiga yang bisa kita cari sisi-sisinya dengan Pitagoras. Oke, gini ya guys. Nah, di buku misalkan dengan ABC ya. Di sini ada titik A. Oke, kebesaran. Kita ganti dulu. Ini A di modul halaman 36. Titik B, titik C. Nah, jadi kalau misalnya di sini titik B, maka AC ini adalah panjang B kecil, gitu ya guys. Kalau di sini titik A, depannya ini, maka panjang A kecil, gitu ya guys. Nah, kalau di sini titik C, ini di titik C ini yang siku-siku ya, berarti depannya itu adalah panjang C kecil, gitu ya guys. Jadi titik A-nya di sini, panjangnya garis A-nya itu di depan titik A, gitu ya. B di sini berarti panjang B, panjang garis B itu adalah sama dengan garis AC. Gitu ya guys, cara menamakan titik dan garis. Oke. Sekarang sudut. Nah, sudut ini sebenarnya cuma simbol-simbol ya guys, tapi aturannya tetap sama. Yang dijelaskan ini adalah aturannya. Nah, di sini di modul itu dituliskan sudutnya sebesar beta. Yang ini sebesar alfa. Yang siku-siku ini sebesar gamma. Oke, sekarang kalian masih ingat kan bagaimana rumus Pitagoras mencari nilai A? A bisa kita cari atau bisa kita dapatkan dari A kuadrat itu adalah di sini yang paling besar yang mana guys? Kalau logikanya A sama B udah pasti lebih kecil dari C kan? Makanya mencari A itu yang paling besar dulu, C kuadrat dikurang dengan salah satu sisi yang lain, B kuadrat. Nah, berarti untuk B itu masih sama. Yang paling besar dulu dikurangin dengan yang kecil. Ya kan? C kuadrat min A kuadrat. Nah, untuk nyari C-nya kan paling besar. Berarti adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ketiga ini bisa juga kalian cari dengan A sama dengan akar dari C kuadrat min B kuadrat. Berarti yang B-nya sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Untuk yang C-nya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Oke. Artinya kalau misalnya ada panjang B, titik B, CA, dengan panjang AC-nya 4, panjang AB-nya 5, nah, berarti cara mencari panjang BC gimana? Di BC. BC ini kan bukan sisi yang miring kan? Oke, bukan sisi yang miring. Artinya panjang BC ini adalah hasil pengurangan kuadrat dari sisi yang paling besar. Jadi sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Berarti 5 kuadrat, ini ya guys, dikurang 4 kuadrat. Berarti panjang BC itu sama dengan 25 dikurang 16. 25 dari mana? 5 kuadrat 25. 4 kuadrat dari mana? 16 dari mana? Dari 4 kuadrat. 4 kali 4, 16. Sempat gak sempat harus dibalas. Jadi BC itu sama dengan 25 kurang 16, yaitu 9. Nah, artinya panjang BC itu sama dengan akar 9 itu berapa? 3. Sebenarnya kalian kalau misalnya jeli pasangan Pitagoras itu
biasanya nggak usah kalian cari lagi. Kalau misalnya sisi miringnya 5, lalu sisi lainnya 4, pasti di sini 3. Itu pasangan Pitagoras. 3, 4, 5. Begitupun kelipatannya. Misalnya kelipatannya 3, di sini 6, ya kan? Di sini kan 3 kali 2 6 ya. Berarti di sini 8. Karena 4 kali 2 8. Berarti di sini 10. Jadi kalau ada panjang sisi yang paling panjangnya 10, lalu sisi lainnya 6 sama 8, itu pasti segitiga siku-siku. Jadi bisa kalian tidak perlu cari karena kalian sudah tahu. Kalau misalnya sisi miring 5, sisi lainnya 4, pasti yang lainnya 3. Kalau sisi miring 10, yang lainnya 8, pasti yang satunya lagi 6 gitu. Jadi nggak perlu kalian cari, boleh. Nah, untuk apa sih kita tahu semua ini? Jadi ini berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, kita next dulu. Simpan dulu tadi rumus-rumus yang sudah kita pahami untuk mencari panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku menggunakan Pitagoras. Nah, sekarang oke, di modul di sini beta ya. Di sini B, ini A, ini C. Nah, Ibu akan merepresentasikannya ke sumbu X dan sumbu Y. Nah, berarti kalau dia berdiri, ini Ibu misalkan dengan sumbu Y. Nih ya, yang vertikal. Ini kan sumbu Y, ini kan vertikal nih. Sisi yang vertikal ini berarti Ibu misalkan B atau Y. Lalu sisi yang horizontal, ini kan sumbu X ya, horizontal, vertikal. Nah, berarti yang vertikal di segitiga ini kan sisi A, berarti ini X. Untuk hipotenusa atau sisi miring dari segitiga ini kan C. Nah, Ibu misalkan dengan R. R itu merupakan jarak dari titik, misalkan ini titik B, ini titik A. Berarti jarak dari titik A ke B itu disebut hipotenusa. Oke ya. Oke. Jadi, kalian perhatikan untuk mencari nilai sin, cos, dan tan itu tergantung letak sudutnya. Berarti sin B ya, letak sudut. Ingat ya, tergantung letak sudut. Jadi di sini karena betanya letak sudutnya di sini, yang dicari sin beta, sin beta artinya sin demi ya. Sin demi, ini untuk agar memudahkan mengingat rumusnya, jadi diberi singkatan sin demi. Demi itu artinya depan, berarti depan sudut. Ya. Mi artinya miring, berarti miring, sisi miring. Yang miring ini ya. Nih, sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Sin demi artinya sinus beta itu depan per miring sudut. Depan sudut itu B, miring sudut itu C. Atau simbolnya Y per R. Gitu ya guys. Jadi A, B, C kecil dengan X, Y, R ini adalah simbol. Simbol bisa diganti apa aja. Cuman Ibu menjelaskan koordinat kartesius karena nanti selanjutnya akan digunakan koordinat kartesius ya guys. Oke, berarti sekarang yang cos. Cos beta itu cos, untuk mempersingkat mengingatnya itu cos sami. Cos sami. Samping per miring. Samping sudut. Nah, ini nih yang namanya samping sudut nih. Garis ini nih samping sudut. Samping. Ya, samping sudut beta. Kalau sudutnya bukan beta ya lagi sampingnya. Samping sudut beta. Berarti samping sudut beta itu A, ya kan? Miring dari segitiga. Sisi miring berarti yang C. Berarti A per C atau X per R. Itu tan beta. Tan beta itu sama dengan
Biar gampang ingatnya, tan it desa. Jadi sin demi kos sami tan desa. Tan beta desa, depan sudut. Berarti depan tadi kita udah sepakat depannya itu B ya. Garis B per garis desa. D depan, sa samping. Sampingnya adalah A atau Y per X. Itu ya. Jadi sin demi kos sami tan desa. Gitu cara mengingatnya. Oke, sekarang untuk yang kebalikan dari sin kos tan itu adalah, nah dari tangan dulu. Jadi kebalikan dari dari tangan itu adalah kotangan. Jadi kotangan beta itu kebalikannya. Jadi kita balik, kan tangannya B per A, kita balik. Jadi A per B atau X per Y. Nah, kebalikan dari cos beta itu sama dengan sekan beta. Berarti sekan beta sama dengan kita balik, kan cos ini A per C, berarti sekan betanya C per A atau R per X. Untuk sin kebalikannya kosekan. Kosekan beta berarti kita balik, jadi C per B sama dengan bisa juga R per Y. Gitu ya guys. Jadi untuk 3 sudut utamanya sin demi kos sami tan desa. Untuk kebalikannya itu sin kebalikannya kosekan, kos kebalikannya sekan, tan kebalikannya kotangan. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh. Misalkan ibu buat di sini betanya. Di sini ada panjangnya 4. Ini 5. A, B, C. Oke, berarti ini alfa aja deh. Alfa. Nah, ditanya sin alfa, cos alfa, tan alfa, sekan alfa, kosekan alfa, kotangen alfa. Caranya, berarti kan kita butuh panjang BC kan? Nah, mencari panjang BC, kenapa tadi kita belajar Pitagoras? Karena mencari BC menggunakan Pitagoras. Berarti BC kita cari dulu. Sama dengan BC kan bukan panjang yang paling panjang kan? Berarti BC ini sama dengan sisi miring, karena sisi miring yang paling panjang, berarti 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Gini guys. Nah, kan siku-sikunya di B ya kan? Berarti 25 ya, sisi miring yang paling panjang itu 5 dikurang 16. Hasilnya 9. BC sama dengan 3. Udah deh. Nah, selanjutnya kita cari. Kita sudah tahu ini nilainya 3. Panjang BC 3. Sekarang kita cari sin alfa. Sin alfa itu adalah sin demi depan per miring. Di sini sudutnya di sini ya, sudut alfanya. Berarti depan sudutnya kita tarik garis ke depan. Nah, ini yang dinamakan depan sudut. Depan sudutnya angka berapa? 3 atau panjang dari garis depan sudut adalah 3. Berarti 3. Terus sin itu sin demi. Demi depan per miring. Berarti yang miring mana sisi miring? Nah, ini adalah AC merupakan sisi miring dari segitiga. Berarti 5. Sin alfa sama dengan 3 per 5. Oke, sekarang cos. Cos alfa. Berarti cos alfa, cos itu apa? Cos sami. Mi, samping sudut. Ini kan sudut A-nya. Sampingnya berarti sini.
Karena kalau misalnya ke kanan itu merupakan sisi miring, berarti ke kiri adalah sampingnya. Berarti 4 per miring. Miringnya mana? 5. Berarti 4 per 5. Selanjutnya tan alfa, tan desa ya. Depan per samping. Tan desa. Depan sudut, tadi kita sudah tahu ya, depan sudut sama dengan 3. Kita tarik garis lurus dari sudut alfanya, depannya 3. Panjangnya per sampingnya 4. Ya kan? Oke deh, udah. Bisa kan? Mudah kan? Oke, kebalikannya sin, itu kan kosekan ya. Kosekan alfa. Jadi tinggal kita balik aja. Tinggal 5 per 3. Cos alfanya 4 per 5. Kebalikannya sekan alfa sama dengan berapa? 5 per 4. Kita balik aja. Tangannya sama dengan 3 per 4. Berarti kebalikannya yaitu kotangan alfa sama dengan 4 per 3. Udah terjawab semua pertanyaannya. Mudah kan? Oke, sekarang ada contoh di halaman 37. Halaman 37 itu diketahui sin alfanya sama dengan 15 per 17. Gini kan? Oke, sekarang kita buat dulu segitiganya guys. Kita buat segitiga siku-siku. Nah, kita buat siku-sikunya di sini. Nah, alfa si A ini bukan tempat yang siku-sikunya, tapi di selain siku-sikunya. Berarti misalkan di sini adalah alfanya. Nah, kalau di sini sudut A-nya atau di sini titik A ya. Di sini titik A, maka di sini adalah sudut A. Berarti karena sin itu demi rumusnya, ya kan? Depan per miring sudut, di sini sudutnya, berarti depannya ini. Kita ketarik garis ke depan, maka panjang 15 itu adalah ini. Misalnya ini kita beri nama B, ini C. Ini titik A, B, C. Karena miringnya 17, nah ini sisi miring ya. Sisi miringnya berarti di sini 17. Artinya kita harus mencari panjang AC kan. Jadi panjang AC itu sama dengan panjang AB kuadrat ya, sisi yang paling panjang dikurang dengan sisi yang lain, yaitu BC kuadrat. Gitu, ini teorema Pythagoras. AB kuadrat berarti 17 kuadrat dikurang 15 kuadrat sama dengan 17 kuadrat 289. Gimana sih cara nyari 17 kuadrat? Ya 17 kali 17 kan. 15 kuadrat 225. Nah, selanjutnya berarti AC sama dengan akar 64. Akar 64 berapa? 8. Berarti AC sama dengan 8. Jadi panjang garis AC 8. Panjang garis AC 8. Udah deh, tinggal kita tentuin aja. Cos A. Cos itu samping per miring. Di sini sudut A-nya. Berarti samping sudutnya yang ke kiri. Karena yang ke kanan itu sisi miring. Berarti 8 per miring-miringnya 17. Gitu ya guys. Berarti kalau tan alfa, tan itu desa kan? Desa. Depan per samping. Depannya 15, ya kan? Depan sudut 15 panjangnya. Sampingnya panjangnya 8. Lalu setelah tan, kebalikannya sekan alfa ini kebalikan dari cos, ya kan? Berarti tinggal kita balik aja. 8 per 17 jadi 17 per 8. Lalu ada lagi kotangan alfa, ini kebalikan dari tangen. Berarti kita tinggal balik aja angkanya. Jadi 8 per 15. Apalagi nih yang ditanya? Oke, kosekan alfa. Kosekan alfa belum kan? Yang merupakan kebalikan dari sinus alfa. Kosekan
A, sudut A berarti kebalikan dari sin A sama dengan 17/15 karena nih sin alfanya 15/17, tinggal kita balik aja. Gitu deh. Ya, penjelasan di halaman 36 sampai dengan 37. Sekarang kalian coba cari perbandingan sudut dari segitiga A, B, C. Dengan alfanya di sini dan alfanya ini biar enak ngelihatnya. Jadi ini sudut beta, panjang AC-nya 1, panjang BC-nya 1. Nah, berarti yang belum diketahui panjang AB ya, kalian harus cari dulu panjang AB-nya sehingga kalian bisa mencari sinus beta, cos beta, tan beta, kosekan beta, sekan beta, dan kotangen beta. Cari nilai-nilai perbandingan sudut-sudut ini ya. Selamat mencoba.